Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan pembahasan distilasi pada mata kuliah operasi teknik kimia 3 kali ini. Setelah kemarin kita membahas tentang konstruk enriching, stripping, keyline, dan bagaimana menggambar tray menggunakan metode McCabe-Thiele pada multi-stage distillation. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rasio reflux, total reflux maupun reflux minimum. Ya, ini reflux total dan minimum. Sebelumnya saya mau klarifikasi, kemarin di video sebelumnya saya salah sempat menuliskan keyline itu Q per Q1, yang benar saya mohon maaf 1 per Q ya, Q sama dengan keyline ya, keyline slope ya, slope keyline sama dengan Q per 1 min Q. Oke, kita lanjutkan. Reflux ratio. Nah, total reflux. Kalau Mas Mbak mendengar total reflux, itu artinya berarti jumlah tray adalah jumlah minimum, dalam keadaan jumlah minimum. Karena nilai enriching maupun stripping line itu berhimpitan dengan garis 45 derajat ini. Berhimpitan dengan garis yang 45 derajat ini. Ya, ini berhimpitan. Nah, sehingga perhitungan tray-nya itu jumlahnya sedikit. Tapi biasanya hal ini menyebabkan diameter towernya itu sangat besar. Nah, kenapa total reflux ini membutuhkan tray yang sedikit? Karena ketika total reflux, uap volatil yang dihasilkan itu kan masuk kondensor dan kemudian semuanya diubah jadi liquid. Nah, tapi tidak ada yang keluar sebagai overhead product atau distillate, tapi hampir semuanya dikembalikan lagi ke sistem. Nah, ketika semua dikembalikan lagi ke sistem, ya otomatis ketika liquid ini berkontak dengan vapor, maka liquid ini akan membawa komponen berat yang terikut dengan vapor, sehingga hasil bottom sama liquid yang dihasilkan itu dia makin murni. Jadi hasil bottom itu adalah makin murni atau didominasi dengan fraksi berat atau yang memiliki titik didih tinggi, sementara bagian atas akan makin didominasi oleh bagian volatil, sehingga produk atas dan bawah itu semakin cepat memiliki kemurnian yang tinggi, sehingga tidak perlu liquid dengan vapor itu berkontak kembali atau berkontak lebih intens. Itu tidak perlu. Jadi cukup dengan jumlah tray minimum ini gitu. Nah, selain dengan gambar jumlah tray minimum juga bisa digunakan persamaan Fenske ya. Fenske equation. Nah, jadi Fenske equation ini untuk total reflux baik itu binary maupun multi komponen. Ya. Nah, ini misalkan dia butuh relativity rata-rata. Nah, berarti ini adalah relativity pada overhead product, atau biasanya ini adalah sama juga dengan dew point atau boiling point dari fraksi volatil, T boil dari volatil komponen. Jadi misalkan ini adalah campuran air sama etanol misalkan, berarti nilai relative volatility of air product ini bergantung pada suhu dew point atau suhu boiling point dari etanol gitu. Sementara untuk alpha bottom
itu dihitung berdasarkan kesetimbangan yang terjadi pada suhu bubble point. Nah, untuk minimum reflux, jadi minimum reflux ini menghasilkan jumlah tray yang banyak. Karena apa? Karena rasio liquid yang kembali dengan rasio distilat yang jadi overhead product itu kecil rasionya, sehingga jumlah liquid yang kembali itu kecil juga, sehingga perlu kontak yang lebih intens dengan vapor agar menghasilkan produk bottom maupun produk distilat yang lebih murni. Karena butuh intensitas kontak yang besar, sehingga butuh plate yang banyak. Nah, sehingga bisa lihat ini ya, plate-nya jumlahnya kecil-kecil gitu, banyak ya. Nah ini perpotongan antara key line dengan enriching dan stripping line pada equilibrium line itu disebut pinch point. Nah, tetapi tidak selalu ketiganya harus memotong equilibrium line. Bisa jadi hanya menyentuh equilibrium line, misalkan ini ya, ini hanya enriching yang menyentuh equilibrium line. Nah, berarti pinch point-nya di sini ya, ini pinch point gitu. Ini juga gitu, ternyata yang menyentuh hanya stripping saja, tidak tiga-tiganya, nggak masalah, berarti pinch point-nya di sini, pinch point. Nah, nilai rasio minimum dapat dicari dengan rumus ini. Nah, ini ya, perbedaan total reflux dengan minimum reflux, dan biasanya reflux yang digunakan untuk operating itu 1,2 hingga 1,5 reflux minimum, mirip dengan nilai kalau di di absorpsi kan L operasi gitu ya, absorpsi atau cooling tower ya. Kalau cooling tower G gasnya, kalau di absorpsi L-nya yang jadi minimum ya, L minimum kali 1,5 ya kalau absorpsi. Nah, atau kali 2 bisa. Nah, kalau distilasi yang diminimumkan nih rasio refluxnya itu. Nah, operating yang bisa digunakan itu idealnya 1,2 atau 1,5 dari rasio reflux minimum. Nah, ini contoh soalnya ya. Data-data seperti example 1141, di mana benzen toluene didistilasi, XD-nya 0,95, kemudian ini XAD ya, berarti ini adalah komponen benzen di distilat, ini komponen benzen di bottom. Nah, hitung RM, jumlah theoretical plate ketika total reflux. Jangan terkecoh ya, ini ketika total reflux loh, bukan ketika minimum reflux ya, jangan terkecoh ya. Oke, jadi gini, untuk menghitung RM tinggal masukkan rumus ini. XD ada toh 0,95, XD ada 0,95. Nah, Y aksen X aksen ini dapat dari mana sih, X aksen Y aksen? Jadi gini, first kalian harus gambar dulu key line-nya, gambar hingga dia memotong equilibrium. Nah, perpotongan ini kalian tarik ke kiri untuk dapat Y aksen, tarik ke bawah untuk dapat X aksen. Nah, perpotongan ini juga dapat kalian tarik hingga menyentuh XD untuk enriching ketika dia RM. Kalau misalkan yang B ini bukan total reflux ya, misalkan yang B ini minimum number untuk RM gitu misalkan. Untuk RM berarti kan menggambar plate-nya itu dari sini ke sini loh. Nah, ke hijau-hijau ini. Nah, gini. Kalau yang nomor B itu dia minta jumlah plate ketika RM. Masalahnya, yang B dia nanya jumlah plate ketika dia total reflux. Jadi, kalau dia ngomongin total reflux, berarti
Ya benar seperti ini gambarnya, yaitu kalian menggambar plate-nya hingga menyentuh 45 derajat gitu. Jadi dapatkan 4,75 nomor B ya, ini nomor B bukan A, nomor B 4,75 tray plus 1 regulier. Ini teoretikalnya. Nah, demikian pembahasan tentang total dan minimum reflux, rasio reflux. Bila ada salah saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan, saya open. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.